Secara umum, badut pengamen biasanya ditemukan pada acara ulang tahun anak-anak dan acara hiburan lainnya. Namun gambaran itu perlahan bergeser di sudut-sudut kota, di persimpangan lampu merah, di halaman SPBU yang ramai. Sosok badut itu hadir bukan untuk menghibur dalam sebuah acara, melainkan untuk meminta belas kasihan. Mereka berdiri di bawah terik matahari, melambai kepada pengendara yang berhenti, berharap uang receh jatuh ke tangan mereka. Inilah yang disebut badut pengamen, sebuah transformasi yang bukan lahir dari kreativitas semata, tetapi dari keputusasaan yang dipaksa oleh kondisi. Kemiskinan perkotaan bukan sekadar soal rendahnya pendapatan. Ia adalah kondisi multidimensional yang mencakup keterbatasan akses kerja, eksklusi sosial, dan ketidakberdayaan. Di tengah tekanan itu, lahirlah komunitas-komunitas informal seperti badut pengamen di kawasan pom bensin Gerimak, Kota Mataram. Komunitas ini telah lama beroperasi, memiliki pola interaksi dan aturan tidak tertulis sendiri. Namun selama ini mereka lebih sering dipandang sebagai masalah ketertiban kota, bukan sebagai individu dengan hak dan aspirasi yang layak didengar. Kemiskinan perkotaan bukan sekadar soal rendahnya pendapatan. Ia adalah kondisi multidimensional yang mencakup keterbatasan akses kerja, eksklusi sosial, dan ketidakberdayaan. Di tengah tekanan itu, lahirlah komunitas-komunitas informal seperti badut pengamen. Di kawasan pom bensin Grimaks, Kota Mataram, komunitas ini telah lama beroperasi, memiliki pola interaksi dan aturan tidak tertulis sendiri. Namun selama ini, mereka lebih sering dipandang sebagai masalah ketertiban kota ketimbang sebagai individu dengan hak dan aspirasi yang layak didengar. Penelitian ini hadir untuk mengubah sudut pandang itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui dua metode, yaitu participatory action research dan participatory rural appraisal. Komunitas ditempatkan sebagai subjek, bukan objek pengamatan. Data diperoleh dari wawancara mendalam terhadap 4 informan, yaitu Pak Wira, Ibu Utari, Pak Adi, dan Pak Ciko, disertai pemetaan sosial dan penelusuran lokasi bersama. Focus group discussion tidak dilakukan karena sistem kerja komunitas yang bergantian setiap 2 jam tidak memungkinkan seluruh anggota hadir bersama. Keempat informan memiliki latar belakang berbeda. Ada yang pernah bekerja di luar negeri, ada yang punya keterampilan memasak, bahkan ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Namun semuanya bermuara pada satu kondisi yang sama, tertutupnya akses terhadap pekerjaan formal. Sistem ketenaga kerjaan yang kaku dan diskriminatif terhadap usia serta riwayat pendidikan membuat mereka terpinggirkan, bukan karena tidak mau bekerja, tapi karena sistem tidak memberi ruang. Di balik keterbatasan itu, komunitas ini tidak pasif. Mereka membangun strategi bertahan hidup yang terorganisir, sistem kerja kelompok dengan aturan giliran setiap jam, mekanisme bagi hasil yang adil, aturan wilayah kerja bagi pendatang baru, hingga manajemen risiko terhadap penertiban aparat dengan berpindah lokasi. Semua ini berjalan tanpa regulasi tertulis. Fondasinya adalah kepercayaan dan pengalaman melalui lensa teori fenomenologi Alfred Sturt. Tindakan mereka dapat dipahami dari 2 sisi. Because motive, yaitu kondisi struktural berat yang mendorong mereka memasuki ke sektor ini, dan in order to motive, yaitu harapan yang tetap hidup seperti ingin punya kostum sendiri, mendapat pekerjaan lebih baik, atau menghidupi keluarga. Komunitas ini bukan kelompok yang pasrah. Mereka adalah individu yang membuat keputusan rasional di tengah ruang yang sempit. 2 kesimpulan utama dari penelitian ini. Pertama, pemilihan menjadi badut pengamen bukan kehendak bebas, melainkan respon terhadap kegagalan sistem yang berlapis, pendidikan terbatas, pasar kerja formal yang tidak inklusif, dan tekanan ekonomi keluarga. Kedua, komunitas ini memiliki kapasitas sosial yang nyata, yang terorganisir, yang selama ini diabaikan oleh kebijakan kota. Program pemberdayaan yang efektif harus berangkat dari pemahaman terhadap 2 hal ini. Kondisi struktural yang perlu dibenahi sekaligus harapan-harapan komunitas yang layak untuk didukung. Bukan sekadar membiarkan modal atau pelatihan tanpa memahami akar persoalannya.